kali. Untuk soal yang pertama, seperti soalnya kita harus ubah bilangan heksadesimal dari 1 ADE menjadi desimal. Nah, di sini langsung saja kita ubah dari bilangan, kita konversi dulu untuk huruf ADE-nya menjadi 10, 13, dan 14. Habis itu kita kalikan dengan 16 pangkat. Di sini karena ada 4 bilangan, jadi kita mulai dari 3. Karena di akhir kita harus dikalikan dengan pangkat 0. Jadi 16 pangkat 3, 1 kali 16 pangkat 3, ditambah 10 kali 16 pangkat 2, 13 kali 16 pangkat 1, tambah 14 kali 16 pangkat 0. Hasilnya ini 4096 tambah 2560 tambah 208 tambah 14. Hasilnya 6878. Nah, untuk soal nomor yang kedua, di sini kan M-nya 9. Nah, di sini langsung kita ubah dulu bilangan desimalnya menjadi bilangan biner. Nah, di sini saya pakai cara membagi 2. Jadi 121 dibagi 2 kan sisanya 1. Terus 60 bagi 2 sisanya 0, seterusnya. Nah, di sini karena dia angkanya cuma 7, jadi kita tambahkan 0 di depannya. Nah, habis itu karena ini komplement 1, jadi kita harus balik angkanya. Jadi 0 jadi 1, 1 jadi 0. Oke. Lanjut lagi. Nah, untuk soal nomor yang 3, untuk yang A, kita sama, yang kayak tadi, yang di atas. Saya pakai cara pembagian 2, jadi 200 bagi 2, sisanya 0, kemudian 100 bagi 2, sisanya 0, sampai seterusnya. Nah, untuk yang angka di belakang komanya, saya pakai kali 2. Jadi, 5.625 kali 2, hasilnya 1,125. Nah, di situ 0,125 dikali 2 sama dengan 0,25 sampai seterusnya. Nah, di sini saya ambil angka di depannya, di depan koma. Nah, sehingga hasilnya jadi ini yang di sini. Nah, kemudian untuk bentuk normal, untuk normal dari bilangan biner. Sorry, nge-crash ya. Kaburnya. Oke, ini di buku gua aja dah. Nah, untuk soal nomor 2, kita mencari bentuk normalnya. Jadi kita geser komanya di satu, kita geser komanya ke kanan di satu angka. Jadi hasilnya 1,100 seterusnya. Nah, jadi hasilnya kemudian kita hitung barisnya. Nah, di sini kan komanya di awal itu ada di depan 10010. Jadi kita hitung dari yang komanya, dari angka di belakang koma. Jadi kita mulai hitung dari langsung C ya? Langsung D. Jadi untuk soal yang D, sign bitnya itu 0. Kemudian eksponennya itu kita ambil dari nomor dari B. Kemudian fractionnya itu ubah ke desimal. Nah, kalau komplement 2 tuh sebenarnya ada 2 cara. Kita bisa kurangi 1 dulu, 1 bit biner di ujung paling kanan. Terus nanti kita komplementkan jadi desimalkan. Jadi sebenarnya tuh komplement 2 tuh komplement 1 tapi ditambah biner 1 di ujung paling kanan ya. Cuma kalau pengen pakai bobot sih bisa aja. Di sini kalau pakai bobot ya. Jadi di sini ada 12 bit biner. Nah, jadi yang terakhir ini dia bit 2/11 ya. Nah, di sini yang dia biner 1 berarti dia 1 kali 2/11. Nah, tapi yang ujungnya ini tuh kita kali kan min 1 gitu. Jadi min 1 kali 2/11. Jadi dia minus 2048. Terus dia ditambahin deh bobot-bobot selanjutnya kayak biasa aja. Nah, hasilnya tuh di sini minus 1084 kayak gitu. Terus kalau ini untuk fast complement ya. Kalau fast complement sih di sini kan karena di soalnya itu dia cuman nggak ada sign bitnya ya. Sign bitnya tuh jadi bit paling kirinya gitu. Walaupun kita sebenarnya di sini agak ada yang kurang sih sebenarnya, M-nya nggak tahu berapa gitu. Cuman kalau karena kita biasanya tuh ketemu sama yang ya biasanya bit paling kiri gitu sebagai sign bit. Jadi di sini aku anggap sign bitnya itu bisa jadi kayak gini misalnya. Jadi kali di sini pakai cara bobot juga sih. Terus untuk nomor 3, nah di sini dia ada sebuah komputer nih 32 bit dengan prosesor Sun. Nah, FYI sih kalau Sun tuh tadi aku baca di modul tuh di slide itu dia Sun itu bikin dia, jadi dia
normal aja gitu kan. Kalau tadi yang Yohanes itu jadi dia kebalik ya. Kalau MT kan dia little endian, jadi yang terakhir itu ditempatin di alamat paling awal. Nah kalau ini enggak, dia normal aja. Jadi kalau udah normal gini, jadi yang itu paling itu apa MSB atau mau signifikan bit, terus kalau kanannya ASB, ini signifikan bit. Nah, oh ya ini kalau misalnya salah, potong aja ya. Terus ini kita konversi aja nih langsung ke apa biner di sini. Jadi kalau satu heksadesimal itu dia memuat 4 biner. Jadi di sini aku bikin apa ya konversinya satu-satu nih. Jadi satu heksadesimal 4 bit biner kayak gini. Terus ini kan ini dia 24 oke sih. Kalau eksponen bias, nah eksponen bias tuh di sini kan di sini udah ketemu nih. Tapi dia tuh sebenarnya dalam bentuk IEEE ya, gitu. Jadi apa yang disimpan ke memori komputer kita itu dia berbentuk IEEE. Nah IEEE ini kalau dipecah-pecah dia sini ada 3 nih. Ada sandbit, terus ada eksponen bias sama mantisa atau fraksi ya, pecahan ya. Nah kalau di sini sih yang pertama yang ujung pasti itu sandbit ya. Nah, terus abis itu eksponen bias. Nah, di sini kita yang dibahas di soal ini itu dia apa eksponen biasnya. Nah, eksponen biasnya di sini itu ini yang aku garis bawahi, itu 100, terus 100 3 kali lah. Jadi udah, nah ini dia udah bentuk biner kan. Nah, di sini kita ubah desimal. Desimal kan masih 10 nih, kita ubah nih ke desimal. Di sini kalau pakai bobot sih, ini tuh dia 2 pangkat 3 ya, 8 terus ditambah 2 pangkat 7. Jadi 128 tambah 8 36. Nah, terus di sini berapa nah eksponen E. Nah, kalau eksponen E ini pakai rumus ini excess yang apa ada kutip 1. Nah, itu tuh rumusnya tuh kalau di sini karena dia ini 8 bit ya, berarti dia ini 2 pangkat 2 pangkat bit ini 1 kan, berarti 2 pangkat 7. Berarti ini dia kan excess 128. Nah, di sini kita kurangi 112 kali desimalnya 1,77 sekian itu. Hasilnya itu 910,625 kayak gitu. Oke. Ada yang ini nggak apa kalau mau ada koreksi salah boleh banget ya. Lanjut aja. Lanjut. Oke, boleh lanjut. Nih, untuk yang C itu, untuk yang nomor 1 kan itu ada bilangan heksadesimal 29FA. Itu aku pakai cara yang ini, yang 29FA-nya diubah ke desimal, yang dikali 16, terus ada pangkatnya. Terus itu kan hasilnya itu 10.746. Nah, itu dari itu aku bagi 2 biar dapat hasil binernya. Terus hasil binernya itu 10100, satunya 1 2 3 4 5 6 ada, terus 1111 itu ada 6 0 1 0 gitu hasilnya. Sebenarnya bisa pakai cara lain yang 2 itu kan binernya kan 0010 gitu kan. Terus yang kalau misalkan 9 itu kan binernya 1001. Terus kalau untuk yang F itu 1111. Untuk yang A itu kan 1010. Itu bisa pakai cara itu, tapi aku lebih ngertinya pakai cara yang ini, jadi aku pakai ini. Untuk yang nomor 2 itu kan diketahui M-nya itu 11 digit ya. Terus ubahlah bilangan desimal min 1000 menjadi di komplement 2. Nah, itu kan aku hitung, kalau misalkan digitnya 11 itu kan ini masih bisa masuk karena kan di sini mintanya desimalnya min 1000 kan. Terus dari 1000 ini aku ubah dulu ke biner, dan itu hasil binernya itu 111110100. Nah, itu 10 digit, sementara kan yang dimintanya 11. Nah, terus akhirnya di depannya ini aku tambahin 0, tapi kan di sini dia masih 1000-nya positif ya. Terus aku komplemenin, jadi dibalik, jadi kan 100000 terus 10111. Terus kalau komplement 2 kan kalau yang dikasih tahu sama Roji juga kan itu kan ditambah 1 ya. Terus ini hasil dari tambah 1-nya itu kayak yang di layar. Nah, untuk yang nomor 3 itu ubahlah bilangan desimal 1100 menjadi bilangan biner. Ini caranya gampang, ini tinggal dibagi 2 aja karena kan biner kan 2 ya itunya. Terus hasilnya itu 1000 Untuk yang nomor 4, sebenarnya di sini aku masih bingung gimana caranya. Terus karena aku baca-baca materi, terus ngeliat juga di Google, kalau itu tuh ternyata kan untuk yang di belakang itu kan ada 11002. Nah, itu tuh karena dia negatif, dia jadinya kita balik jadi komplement 2. Nah, jadi 0001 pokoknya ini 00011. Terus ini aku tambah 1 kan komplement 2 kan ditambah 1. Hasilnya jadi 00100. Terus karena di sini itu mintanya operasi pengurangan menjadi operasi penjumlahan. Ini aku jumlahin dari hasil yang tadi komplement 2, aku jumlahin sama yang ini 10001 ini. Terus hasilnya kan positif ya. Dan
dari yang aku tahu kalau misalkan penjumlahan gue bilang posisi itu dia bisa, maksudnya tidak terjadi overflow gitu. Kalau dia mau koreksi tolong ya, soalnya saya masih belum terlalu ngerti gitu. Benar nggak kayak gitu? Kalau aku sih dicek dulu overflow-nya itu tuh pakai yang rumus itu loh, yang 2 pangkat n1 dikurangi 1 itu untuk yang overflow. Kalau ada Oh, yang itu ya, yang ngecek itu kan, yang kayak kalau aku dapetin ngecek itunya kan range-nya ya gitu kan. Oh, ya apa gitu. tapi kan karena di sini itu kita nggak tahu dia minta digitnya berapa, jadi aku gini. Itu nggak sih? Dia digitnya tuh dihitung dari ininya, dari 10001 kan itu 5 sama Ya. yang sebelahnya juga 5. Tapi jadi 2 pangkat 5 dikurang 1 kan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu kan 15 dikurang 1 15, jadi dia maksimumnya 15. Kalau aku gitu sih ya, nanti ada aku bagian aku. Terus untuk yang nomor 5, makasih atas ininya penjelasannya. Terus untuk yang nomor 5 itu ubahlah bilangan pecahan biner. Itu kan ada koma tuh di belakang 101 jadinya desimal. Nah, di sini aku juga pakai yang cara dipangkatin 2 pangkat berapa gitu. Terus ini hasilnya kan untuk yang di depan koma itu hasilnya kan 146. Di belakang koma itu hasilnya 0,625. Terus ditambahin jadi hasilnya 146,625. Terus untuk yang terakhir, yang nomor 6, itu tentukan nilai desimal dari bilangan heksadesimal berdasarkan standar IEE 754. Nah, di sini tuh kan aku ini yang ubah yang 8000 itu jadi biner. Terus di situ kan ketemu tuh binernya berapa. Nah, di situ kan yang satu di depan itu jadi sign bitnya. Terus untuk yang selanjutnya kan karena eksponen itu biasanya kan 8 bit, jadi itu 8 dan sisanya itu kan yang pisah. Nah, kalau dari nomor 1 itu dari desimal ubah ke heksadesimal. Desimalnya itu 2005. Aku tuh pakai cara bisa dilihat. Aku tuh jadi 2005 itu tuh dibagi 16. Bukan, maksud aku perkalian 16 yang mendekati 2005 itu apa? Hasilnya tuh 125. 16 kalau dikali 125 itu hasilnya 2000. Nah, sisanya 5 tuh pindah ke kanan. Terus sama yang kayak yang bawah. 125 perkalian 16 yang mendekati 125 itu 112. Sisanya 13. Jadi hasilnya tuh 7. Karena heksadesimal 13-nya jadi D. Terus atasnya 5, jadi hasilnya 7D5. Lanjut ke nomor 2. Dengan M sama dengan 10, ubah bilangan desimal 151 menjadi bilangan second magnitude. Jadi kan di sini magnitude-nya 10 ya. Kalau aku magnitude-nya jadi 10, second-nya jadi 1. Jadi totalnya 11 adanya. Karena kan magnitude-nya 10 ya. Jadi di sini kan 151 tuh kayak biasa. Berapa sih yang menghasilkan 151? Jadi ada 1, 2, 4, 16, 128. Jadi ada seperti itu, bisa dilihat. Terus aku tambahin nolnya di belakang dan second-nya nggak termasuk karena aku diemin gitu. Selanjutnya yang nomor 3 itu tuh second magnitude menjadi bilangan desimal. Berarti satunya itu second-nya, sisanya magnitude-nya. Kita hitung, berarti kan kalau 1 itu kan negatif. Berarti sisanya tuh kita hitung, yang 1 kita hitung tuh ada 8 tambah 128 tambah 2048. Nah, udah dihitung semuanya, kita kasih negatif karena second-nya negatif. Lanjut. Nah, ini yang komplement 2. Pertama kan second-nya 1. Nah, yang second ini tuh kita balik juga. Jadi 0, 0 ya kayak biasa lah. Terus kan komplement 2, kita tambahin 1, hasilnya udah bisa dilihat. Baru hasilnya udah bisa dilihat. Kita jumlahin kayak biasa. Yang 111-nya. Nah, hasilnya adalah negatif 1806. Karena second pertamanya adalah negatif. Lanjut. Boleh dilanjutin, Ji. Nah, ini yang terakhir. Ini sama kayak Sani. Perbedaannya aku di first complement. Nah, aku bilang kayak tadi, aku bisa dilihat ada 2 pangkat N-1 kurang 1. Itu tuh untuk overflow yang jadi batasnya. Yang kanannya itu untuk minimumnya. Jadi batasnya tuh 15. Itu untuk maksimumnya. Minimumnya adalah min 16. Diceknya kalau kayak gitu. Nah, untuk kan ada 2 nih, 10110 dikurangi 00110. Untuk 10110 itu nggak dibalik, kan ini first complement kan, nggak usah dibalik. Karena kenapa? Dia itu tetap, yang 10110 itu tetap. Kalau untuk 00110 karena first complement dan dia yang kedua, maka aku balik. Terus kita jumlahin, jadi hasilnya tuh yang 10110 ditambah jadi 11001, hasilnya tuh 1011111. Nah, kan itu ada jumlahnya tuh kan ada 5, tapi di sini 6. Pindahin satunya ke kanan paling kanan. Sebenarnya bisa juga kita abain si satunya, kita coret jadi hasilnya 01111. Tapi aku pakai cara kita pindahin ke kanan si satunya, hasilnya tuh 10000. Nah, baru kita
ubah lagi jadi first complement lagi, hasilnya jadi sama kayak yang kalau kita abain 01111. Hasilnya tuh 15, maka